Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah Sobat Pustaka semuanya yang Bu Umi sayangi. Mari kita dengarkan, kita tonton, kita saksikan dongeng online dengan cerita Legenda Gunung Kelut yang dibawakan oleh Kak Selvi dan kawan-kawan. Monggo Kak Selvi. Oke. Terima kasih Kak Umi. Halo selamat pagi semuanya dari TBM seluruh Jawa Timur, dari teman-teman di Dinas Perpustakaan dan Arsip seluruh Jawa Timur, ibu-ibu, mama-mama, adik-adik yang lagi nonton saat ini, lagi live Instagram dengan Perpus Provinsi Jatim. Hari ini saya akan membawakan cerita tentang legenda Gunung Kelut. Pada waktu zaman dahulu, kisah ada seorang raja Majapahit yang bernama Raja Brawijaya. Raja Brawijaya ini mempunyai seorang putri yang sangat cantik jelita. Ini nih Kak, kita ada fotonya. Cantik banget kan Kak? Namanya siapa ya? Namanya Diah Ayu Pusparini. Orangnya sudah cantik, namanya juga cantik. Iya, sekali. Iya. Diah Ayu Pusparini ini kulitnya selembut sutra konon Kak. Terus wajahnya itu cantik rembulan. Seperti saya ya, kulitnya sudah keriput. Iya, saya juga pada flek Kak, tapi nggak apa-apa. Pokoknya Diah Ayu Pusparani ini karena kecantikannya banyak sekali pangeran yang melamar ingin meminang putri Diah Ayu Pusparani. Aduh, enak sekali ya, banyak yang melamar ya. Ya Kak. Akhirnya hal tersebut membuat Raja Brawijaya bingung. Karena kalau yang satu diterima, yang lain ditolak, akhirnya marah, terus menyerang daerahnya. Raja Brawijaya pun berpikir Kak, apa yang harus saya lakukan supaya tidak menyinggung pangeran satu dan pangeran yang lainnya. Iya Kak. Lalu setelah berpikir keras, Prabu Brawijaya menemukan sebuah cara, yaitu mengadakan sebuah sayembara. Sayembaranya ini adalah, dibuat sayembara Kak. Siapa yang berhasil merentang busur sakti Kiai Garuda Eksa dan mengangkat gong Kiai Sekar kelima, dia akan menjadi suami dari putri Diah Ayu Pusparani. Maka tidak dalam waktu lama diumumkanlah sayembara ini di seluruh pelosok negeri. Pada hari yang ditentukan, dilaksanakanlah sayembara tersebut. Semua orang berkumpul di sebuah lapangan yang sangat luas. Mereka sudah dihadapkan kepada busur sakti Kiai Garuda Eksa dan gong Kiai Sekar kelima. Yang konon memang gong dan busur ini memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga pada waktu itu Raja-Raja Majapahit mampu mempertahankan tahta. Dan tidak semua orang Kak yang bisa menggunakan busur sakti ini. Harus orang-orang yang benar-benar punya kemampuan yang bisa menggunakan. Lalu satu persatu pangeran datang. Mereka mencoba. Ada pangeran dari negeri seberang. Dia bersumbar, "Hai, lihat ini, aku sudah datang dengan kesaktianku. Aku akan mengalahkan kalian semua." Lalu sang satu mengatakan, "Baiklah, silahkan kau coba." Ketika sedang merentangkan busur Kiai Garuda Eksa, pangeran tersebut terpental ke belakang Kak. Dia terjatuh. Tidak berhasil memenangkan sayembara. Begitupun dengan pangeran yang selanjutnya
Jadi banyak Selanjutnya pangeran ya sampai yang melamar itu iya banyak pangeran Kak. Sampai hari sudah karena mulai saking petang. Iya, karena saking cantiknya itu. cantiknya. Iya. Dan selain cantik memang ya Ayu Pusparani ini terkenal dengan kelembutan sikapnya. Oh. Sebetulnya yaitu seorang yang lembut. Mm-mm. Lalu ketika sudah mau ditutup sayembara, datanglah seorang pemuda Kak. Mm-mm. Pemuda ini berbadan besar. Tapi ada yang aneh. Ayo, apa? Siapa? Ternyata Ada yang tahu? Ternyata pemuda ini Kak berkepala lembu, berkepala kerbau. Ah, ngeri sekali melihatnya. Kayaknya ada gambar deh Kak. itu zaman Majapahit ya. Wih. Iya Kak, jangan Mojopahit. Zaman sekarang ada nggak Ini ya yang seperti namanya ini? kayaknya nggak ada deh Kak. Ini namanya lembu suro. Lembu suro pun menghadap kepada raja. Ampun yang mulia raja, perkenankan saya mengikuti sayembara ini. Itu Kak katanya. Lalu Sang Prabu Brawijaya menjawab, memandang. Dia meremehkan Kak. Hmm. Apa mungkin pemuda berkepala kerbau ini memiliki kesaktian? Ucap Prabu Brawijaya dalam hati. Jadi dia yakin kalau lembu suro ini tidak akan mampu memenangkan sayembara. Sehingga ia mempersilahkan lembu suro. Silahkan saja, ayo kamu coba. Lembu suro pun segera mengambil busur sakti Kiai Gradayaksa dan merentangkan busurnya. Dia merentangkan busur, anak panah pun melesat ke udara. Dia berhasil. Semua penduduk bertepuk tangan. Wah, ternyata Kebusur pemuda berkepala lembu itu berhasil. Hmm. Tapi jangan Tapi senang apakah dulu, dia masih ada yang putri kedua. dia Ayu Pusparani apa mau menerima dengan Nah Kebusuro itu yang punya Kak, kepala ini kerbau? nanti yang akan menjadi puncak ceritanya Kak. Oh gitu Bagaimana ya. pertentangan hati Aduh, dia Ayu jadi Pusparani. penasaran Ya ini. lalu, iya Kak. Kemudian Sang Prabu pun kaget. Aduh, kalau sampai dia berhasil, bagaimana istriku? Hanya seperti itu. Tapi Lembu Suro lalu melanjutkan pada sayembara yang kedua yang memukul gong Kiai Sekar Kedima dengan perkasanya dia memukul. Dung, dung, muara menggema. Lembu Suro berhasil lagi. Semua bertepuk tangan. Dia berhasil. Pemuda berkepala kerbau itu berhasil. Tapi bagaimana Putri? Semua menjadi riuh. Sang putri yang melihat kejadian itu terpana dan dia kaget. Dia nggak tahu harus berkata-kata apa. Dia tidak ingin kalau jodohnya adalah seorang pemuda yang berkepala kerbau. Lalu Prabu pun melihat wajah putrinya. Putri dia Ayu Pusparani pun memalingkan muka dan masuk kembali ke istana. Dia begitu bersedih. Sang Prabu yang melihat cukup bersedih melihat putrinya. Tetapi apa yang mau dikata Kak? Karena Sang Prabu sudah menurunkan titah dan dia sudah mengumumkan hal tersebut. Jadi sebagai seorang raja, dia harus menepati kata-kata. Iya benar. Kemudian setelah kejadian itu, dia Ayu Pusparani bersedih. Dia mengurung diri di kamar. Dia tidak ingin bersuamikan pemuda berkepala kerbau. Bimbang Dia tidak begitu mau ya. makan, tidak mau Bimbang. minum, Kak. Pokoknya Ya, karena sedih. yang bisa memenangkan sayembara itu kan pemuda yang berkepala kerbau. Iya, Kakak. Padahal Terus sebetulnya kan bagaimana agar tapi kan harus bersikap
seorang raja kan harus bersikap adil dan bijaksana. Iya betul Iya. Kakak, harus Akhirnya, menepati. iya, akhirnya bagaimana Akhirnya ceritanya itu? ketika dia bersedih, ada seorang inang. Inang ini bersedih juga melihat putrinya tidak mau makan. Lalu dia menyarankan sesuatu. Tuan Putri, ada yang ingin hamba sampaikan. Apa Inang? Inang jangan membicarakan tentang pernikahan itu. Aku tidak mau Inang, aku tidak mau menikah dengan seorang berkepala lembu. Aku tidak mau. Lalu Inang pun, kalau memang tidak mau, dia harus membuat sebuah siasat. Apa? Apa yang harus aku lakukan, Inang? Mohon ampun, Putri. Bagaimana kalau Putri memberikan persyaratan yang lebih berat lagi? Apa yang bisa aku lakukan, Inang? Aku punya ide, Putri. Mintalah kepada Lembu Suro untuk membuatkan sumur di atas gunung. Katakan padanya bahwa sumur itu akan digunakan setelah kalian berdua menikah. Tapi sumur itu harus selesai dalam waktu 1 malam. Benar sekali, Inang. Benar sekali. Aku akan segera menghadap sang raja. Aku akan mengatakan ini permohonanku kepada Lembu Suro. Supaya dia tidak berhasil dan aku tidak jadi menikah dengan Lembu Suro. Karena aku tidak mau menikah dengan seorang pemuda yang berkepala lembu. Lalu datanglah putri menemui sang raja yang menceritakan apa yang telah diusulkan oleh inangnya. Lalu sang raja menyetujui. Sang raja pun segera menemui Lembu Suro dan mengungkapkan keinginan putrinya kepada Lembu Suro. Lembu Suro tidak takut dengan gagah berani yang menyangkut. Baiklah sang mulia raja, saya akan segera membuat sumur. Hari sudah petang. Dan sebelum pagi, dia harus menyelesaikan misinya. Lalu, ayo kira-kira bisa diselesaikan apa enggak ya Kak Umi? Bisa nggak Kak Umi? Pun segera menggunakan tanduknya Kak. Kan ada tanduk ini di kepalanya. Tanduk ini digunakannya untuk mencongkel tanah dan bebatuan di puncak. Disaksikan oleh sang Prabu, seluruh pasukan kerajaan, putri, rakyat, dan juga para inang. Tapi ternyata Lembu Suro sudah hampir menyelesaikan pembuatan sumurnya. Dan hari sudah mulai pagi. Matahari belum bersinar, tapi sebentar lagi pasti bersinar. Dan Lembu Suro sudah hampir menyelesaikan. Putri pun ketakutan. Apakah sang putri berkenan menikah dengan Lembu Suro? Dia pun mencari siasat lagi. Apa yang harus kulakukan? Ayahanda, dia tidak boleh menyelesaikannya. Waktu itu Lembu Suro sudah berada di dalam sumur. Air sudah mulai keluar. Lalu sang putri pun menangis. Ayahanda raja, aku tidak mau menikah dengan Lembu Suro. Apa yang harus aku lakukan? Lalu raja pun panik melihat putrinya yang bersedih. Dan apa yang dilakukan raja? Raja memerintahkan pasukan, kuburkan Lembu Suro, kuburkan dia dengan bebatuan dan tanah. Lalu pengawal pun menguburkan Lembu Suro. Lembu Suro berteriak-teriak, tolong, jangan kubur aku. Aku sudah menyelesaikannya. Tetapi sang raja tetap menguburkan Lembu Suro dengan bebatuan. Lalu ketika itu Lembu Suro bersumpah, ya, Kediri besok bakal jadi petok piwalesan pusing mak kaping-kaping. Kediri bakal jadi kali, Blitar jadi latar, Tulungagung jadi gedung. Itulah yang diucapkan Lembu Suro.
bersumpah bahwa Kediri akan menjadi aliran sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulungagung akan menjadi sebuah danau. Dan ternyata setelah itu terjadi badai yang besar, kilatan menyambar-nyambar, hujan turun, dan semua yang ada di situ ketakutan. Sang putri ketakutan, raja pun ketakutan, Kak Umi, karena Iya, dia mendengarkan sumpah karena si karena Lembu rajanya, Kuro. iya Dan Kak, hati karena saja. rajanya kan Iya. dia tidak Halo Kak bisa. Umi. Halo, lah, kita dengar. Nggih, Maaf monggo. tadi putus. Bisa. Jadi Nggih. untuk menangkal itu Kak, Raja Brawijaya juga membuat sebuah dam yang sekarang dikenal sebagai Gunung Pegat. Nah itu Kak, Gunung Pegat itu dekat banget sama kantor kami. Minggu kita Oh, Gunung Pegat. lihatnya, Berarti iya. mencegah gitu nggih. Supaya tidak ada banjir itu Iya. buat sebuah dam. Iya, dibuatkan dan Sekarang disebut Gunung Pegat. Gunung Nah, Pegat. selain itu beliau juga membuat larungan sesaji yang sampai saat ini Kak itu dilaksanakan masyarakat Blitar dan Iya. masyarakat di Tetap larungan dihormati. Ya. Kira sekian ya, sudah lama sekali bercerita Iya. pemirsa semuanya untuk sobat pustaka yang Bumi sayangi ya Kak ya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu dengan cerita-cerita yang menarik lagi. Oke. Terima kasih Kak Selvi. Salam untuk semua. Salam sehat, salam literasi. Literasi. Iya, dadah. Dadah. Dadah.